Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Alisa Septiani, Amelia Dwi, dan Bening Pangesti. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang bahasa dan hubungannya dengan kognisi manusia. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Amelia Dwi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa artinya sistem lambing bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menginterpretasikan atau menyampaikan isi pikiran dari seseorang dengan yang lainnya. Bahasa merupakan suatu proses kognitif yang paling signifikan atau jelas yang ada pada manusia. Kemampuan bahasa merupakan hasil dari proses kognisi yang telah matang yang ada pada manusia. Proses belajar bahasa secara kognisi merupakan proses kognitif yang kompleks karena menyangkut lapisan bahasa yang terdalam. Lapisan bahasa tersebut ialah ingatan atau memori, persepsi, pikiran, makna, dan emosi yang saling berpengaruh dalam jiwa manusia. Kemudian, perkembangan manusia dititik beratkan pada usia dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang terjadi sepanjang rentang kehidupan. Perkembangan kognitif secara spesifik difokuskan pada perubahan dalam cara berpikir, memecahkan masalah, memori, dan inteligensi. Kognisi berkembang dalam bentuk peningkatan mengikuti pola-pola yang teratur sejak bayi hingga masa dewasa. Kemudian, mengelompokkan keterkaitan bahasa berdasarkan para ahli. Yang pertama, bahasa mempengaruhi pikiran. Pemahaman kata mempengaruhi pikirannya terhadap realitas pikiran manusia dapat terkondisikan oleh kata yang manusia gunakan. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Benjamin Lewis tahun 1897 sampai 1941 dan gurunya Edward Sapir tahun 1884 sampai 1939. Kemudian yang kedua, ada pikiran mempengaruhi bahasa. Alasan yang dapat dikemukakan antara lain kemampuan manusia berpikir. Muncul lebih awal ditinjau dari aspek evolusi dan berlangsung belakangan dari aspek perkembangan dibandingkan kemampuan menggunakan bahasa. Yang ketiga ada bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Pikiran tidak hanya mencari ekspresinya dalam ucapan, tetapi juga mendapat realitas dan bentuknya dalam ucapan itu. Pada tahap lebih lanjut, yaitu dalam perkembangan pikiran dan ucapan itu, tata bahasa selalu mendahului logika atau pemikiran. Selanjutnya, ada perkembangan bahasa. Secara umum, perkembangan bahasa dapat dibagi ke dalam 4 komponen, yaitu fonologi.
Fonologi ini berkenan dengan bagaimana individu memahami dan menghasilkan bunyi pembicaraan bahasa. Nah, jika kita pernah mengunjungi daerah lain atau negara lain, di mana kita hanya memiliki sedikit saja atau tidak memiliki kemampuan bahasa mereka, maka sangat boleh kita akan kagum, heran, atau bingung karena bahasa orang asli di sana tuh terdengar begitu cepat dan sepertinya terorganisis dengan baik. Nah, sebaliknya, jika ada orang asing yang sedang belajar bahasa kita juga sangat mungkin mengalami hambatan-hambatan dalam memahami bahasa kita karena tidak familiar dengan bunyi kata-kata dan pola intonasinya. Yang kedua, ada semantik. Nah, semantik ini merujuk kepada makna kata atau cara mendasari konsep-konsep yang diekspresikan dalam kata-kata atau mengkombinasikan kata. Yang ketiga adalah tata bahasa. Nah, tata bahasa ini merujuk kepada penguasaan kosakata yang kemudian dan memodifikasikannya ke dalam cara-cara yang bermakna. Ya, dan yang terakhir adalah pragmatik. Nah, pragmatik ini merujuk kepada sisi komunikatif dari bahasa. Ini berkenaan dengan bagaimana di dalamnya ini meliputi bagaimana kita mengambil momen yang tepat dan mencari dan menetapkan topik yang relevan, mengusahakan agar benar-benar komunikatif, bagaimana menggunakan bahasa tubuh atau gestur, intonasi suara, dan juga menjaga konteks agar pesan-pesan verbal yang disampaikan dapat dimaknai secara tepat oleh penerimanya. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Yang pertama menurut Jean Piaget. Piaget ini menetapkan bahwa intelektualitas sebagai fungsi-fungsi biologis adalah hasil adaptasi evolusioner ada dua prinsip utama dalam perkembangan kognitif, yaitu organisasi dan juga adaptasi. Selanjutnya, Selanjutnya, 4 periode utama dalam perkembangan kognitif yang menunjukkan perkembangan intelektual manusia. Tahap pertama yaitu periode sensori motor 0-2 tahun, dicirikan dengan fase interkoordinasi progresif dari seksama menjadi lebih kompleks dan terintegrasi. Tahap 2 yaitu periode praoperasional 2-7 tahun. Perilaku anak berubah dari dependensi tindakan menuju pemanfaatan representasi mental dalam tindakan-tindakannya atau yang biasa disebut berpikir. Tahap 3 yaitu periode operasional konkret 7-11 tahun. Tahapan penyempurnaan 3 ranah penting dalam pertumbuhan intelektual yaitu konservasi, klasifikasi, dan seriasi. Tahap keempat yaitu periode operasional formal, remaja dan dewasa, ditandai dengan kemampuan anak untuk memformulasikan hipotesis dan mengujinya secara realistis. Selanjutnya, yang kedua yaitu Vygotsky. Tahapan-tahapan dalam perkembangan Vygotsky menerima tahapan-tahapan perkembangan Piaget, namun menolak penekanan pada rangkaian yang ditetapkan secara genetik. Piaget meyakini bahwa perkembangan mendahului pembelajaran, sedangkan Vygotsky meyakini bahwa pembelajaran mendahului perkembangan. Selanjutnya, bahasa dan hubungannya dengan kognisi manusia. Dengan bahasa, individu mampu mengabstraksikan pengalamannya dan mengkomunikasikannya pada orang lain, karena bahasa merupakan sistem lambang dan simbol yang tak terbatas yang mampu mengungkapkan segala pemikiran. Struktur bahasa sangat dipengaruhi oleh struktur pikiran atau kognisi suatu individu. Bahasa dapat dianalogikan sebagai jalan atau cara dalam mengekspresikan hasil proses berpikir kompleks yang digunakan dalam pemecahan masalah yang ada dalam lingkungan hidup individu.
Manusia dapat berpikir tanpa menggunakan bahasa, tetapi bahasa mempermudah kemampuan belajar dan mengingat, memecahkan persoalan, dan menarik kesimpulan. Baik, sekian itu saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih, salam.